Perlu to supply ya dana Pak supaya mereka tetap dalam keyakinan mereka. Itu tidak bisa dipungkiri itu Pak. Ya, maka nabi-nabi itu tidak minta upah ke mereka. Kenapa tidak minta upah? Karena satu mungkin karena ada pembacking di belakang nabi. Ya. Jadi nabi-nabi itu tidak sendiri itu Pak. Ada ya walaupun ada nabi-nabi yang sudah mapan baru berdakwah seperti Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu kan seorang pengusaha, seorang ya pemilik ternak yang banyak. Maka Nabi Musa jadi pembantunya kan, mengurus ternaknya. Ada Nabi Sulaiman dan Nabi Daud yang memang punya kekuasaan. Tapi kan hampir semua nabi selain itu kan tidak ada kekayaan, tidak ada dana yang cukup untuk menyokong dakwahnya. Nah, maka diperlukanlah orang-orang di sekitarnya yang kuat. Nah, makanya Pak Ustadz Adi Hidayat tuh kan dari pagi sampai sorenya ceramah itu Pak. Ya enggak? Bagaimana dia menghidupi keluarganya apa selama itu? Ya backing orang-orang kuat di belakangnya itu. Ustaz Samad kan juga begitu tuh Pak. Makanya misalnya kalau ada ustaz-ustaz yang memang mumpuni ilmunya Pak, harus ada di belakang tuh pengusaha yang siap memberikan dana besar untuk dakwahnya sekaligus membuat yayasan untuk inyo. Buat pesantren khusus untuk inyo. Buat sekolah khusus untuk inyo Pak. Inyo mercusuarnya ustaz yang punya ilmu yang mumpuni tadi itu. Itu ya. Ya saya misalnya suruh ngelola pesantren. Tapi pesantren kok ndak ambu yang punya loh Pak. Ambu namu sebagai mercusuar saja di situ. Tapi belakang itu harus ada pengusaha tuh Pak. Tapi kalau ambu kan jadi tukang mau iku, pelo iku, amburu, maaf itu kata lo sekolah kata gak itu Pak. Ya, memang begitu. Jadi sinergi pengusaha dan ulama itu harus kalau umat ini ingin maju. Pengusaha berjuang dengan hartanya, ulama berjuang dengan ilmunya. Kalau dua ini sinergi Pak, yakinlah. Nah, apalagi backingan ada orang-orang kuat secara kekuasaan, ya anggota dewan kah, di eksekutif kah, yang ikut pula memberikan kemudahan-kemudahan Pak, itu maju umat kok Pak. Islamnya akan maju Pak. Ya, tapi kalau ustaz saja khutbah di mimbar, ceramah di meja-meja, itu pulang jamaah itu situ untuk umat kok Pak, tidak berubah-ubah. Ya tidak berubah umat kok Pak. Tapi kalau yang tiga ke ulama di backing pengusaha dan ada perizinan yang mudah, backingan administrasi dari ya pejabat-pejabat tinggi, itu umat ini pasti maju Pak. Maka semua kita harus bersinergi Pak dengan kapasitas kita masing-masing. Tapi kalau disuruh aja ustaz ceramah Pak, ya sekadar ceramah saja pulang jamaah lupa ya di pintu tanya udah pet aja itu. Ya sampai rumah ya Pak. Nah, ya umat itu dari tahun ke tahun segitu-segitu juga tuh. Nah, makanya memang perlu kita sadarkan kawan-kawan kita yang cukup punya modal Pak, agar mereka mau seperti at-taubah tadi. Mereka berjuang membela agama Allah bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa mereka. Nah, silakan Pak. Menyangkut dengan organisasi yang harus kita backup dengan dari backupnya itu Pak, donasi itu Pak, ada nggak kriteria yang dibutuhkannya? Seperti apa? Sebenarnya kriteria mereka kan bi fisabilillah tadi. Mereka punya misi yang sama dengan kita, menegakkan agama Allah. Tapi kalau pengusaha yang mencari untung pula dia Pak, nanti bikin yayasan, benefit pula ujungnya Pak. Kan awalnya kan gratis, akhir-akhirnya mahal sekolah jadi Pak. Kan banyak kan, awalnya kita ini membangun umat nih, bangunlah pesantren. Awalnya dicari-cari mahasiswa santri ke sana sini, dibiayai, tapi udah terkenal pesantrennya, udah membeludak, nah itulah mulai Pak, lah jadi bisnis kan. Tentu banyak terjadi itu Pak. Nah, kita tidak ingin yang begitu. Kita ingin konsisten dari awal dengan perjuangan kita. Bahwa mereka nanti yang datang akan mendonasikan uangnya itu lain soal. Itu hak mereka pula. Tapi bahwa menjadikan apa yang ini berubah menjadi bisnis, sehingga orang-orang yang harus punya semangat belajar tidak jadi masuk ke tempat awal karena terhalang dengan orang-orang punya duit yang belum tentu punya semangat untuk belajar mencari ilmu. Kan itu banyak terjadi itu Pak. Sekarang pesantren-pesantren mahal Pak, tidak selalu anak-anak yang punya kemauan belajar Pak. Ya orang tuanya Pak, tidak punya cukup. Sementara betapa banyak anak-anak cerdas yang sebenarnya mau bisa kita olah dengan baik di sana. Karena dijadikan lagi bisnis sekolah itu Pak. Ya, jangan seperti itu. Itu pikiran bisnis juga namanya tuh Pak. Ya. Kalau dari awal kita memang mencerdaskan umat, generasi, kita tidak pernah keluar dari khitah tuh. Apapun kodaknya di kemudian hari. Yakinlah Pak, sekolah itu awalnya pasti militan.
Dan orang begitu ramai sudah jadi favorit Pak, pengurus kalau mulai kok Pak, PT kalau banyak, masalah banyak lah tuh Pak. Awal kita tidak ingin begitu tuh Pak. Makanya dari awal kita harus ya punya kesamaan visi dulu Pak untuk membangun sebuah organisasi yang tujuan kita membangun umat. Nah, mau tidak pengusaha-pengusaha? Saya kira banyak yang mau Pak. Tak tanggung banyaknya orang di negara Jawa kok Pak yang punya keinginan untuk mengorbankan hartanya, cuman tampik menyalurkan tuh tidak tahu. Banyak Pak. Jamaah pun sampai kini masih mencari aja Pak. Larinya stadion tanah 3.000 meter. Ada 2 tampik itu Pak di belakang bandara Cie, di belakang sekolah pelayaran Cie. Lawe Pak 2 lokasi tanah tuh. 3 hektar tabara yang Cie itu. Kok lawe Pak begini sekolah sekarang kadangnya entah. Nah, dan agen tanah tuh kamu Bapak Ibu. Carilah orang yang kamu bangun sekolah di situ. Ngelola di situ. 2 tampiknya Pak Ibu. Sampai kini belum sebut dan orang yang membangun sekolah situ. Ada kan perlu backingan pengusaha tuh. Kan Cie tampik lah tuh kan tinggal bangun tampik sekolah mencari tapi kan yang mengajar di situ nanti mengelola itu kan harus punya militansi juga. Ya Pak. Nah, kan artinya banyak umat Islam kok orang-orang kayu yang punya ya, semangat untuk berkorban tuh Pak. Cuma mereka belum punya salurannya. Nah, mudah-mudahan kita lah mereka jadi salurannya Pak. Kan tinggal kita olah. Gitu. Nah, itu harus kita begitu sama-sama tuh Pak. Ya masing-masing kita kan punya kenalan Pak. Ya. Nah, kalau saya punya jamaah ya sampai segitu dia cuma Ustaz, ambo ada tanah sekian Ustaz. Kalau ada Ustaz yang bisa membangun sekolah, kawan-kawan lah ambillah tanah ambo tu. Itu saja Pak. Belok cari aja lah, phase 2 aja. Kan diwakafkan ya. Lah pernah bertawarkan Pak ke seseorang, tapi kata beliau pertama di situ jauh dari pusat kota. Kalau kita bangun nanti, kita harus mencari orang yang mau ke sana. Itu problem baru tuh. Anak-anak yang akan kita sekolahkan di sana pun, itu pun tidak mudah mencarinya. Tapi kalau sekolah aku tampik yang ramai, kan bisa mendapat siswa aku murahnya tuh pikiran itu Pak. Ya kan, ya logis itu Pak pikiran seperti itu tuh. Artinya kalaupun dibangun sekolah di sana Pak, dengan lokasi yang terisolasi itu, tentu pertama guru-guru kita pikirkan. Yang kedua, anak-anak itu tidak mungkin kita pungut biaya besar karena orang tidak mungkin ke sekolah ke situ. Pertama sekolah baru, yang kedua jauh dari keramaian, yang ketiga biaya itu menjadi masalah baru. Kan kalaupun dibangun kan tidak sampai membangun Pak. Nanti dibangun gedung hancur saya Pak, tidak pernah ada manfaatkan. Tentu pikirkan yang itu makanya kalau dibangun sekolah anak-anakku perlu ada funding loh Pak. Untuk anak-anakku ya diberikan lo jaminan minimal gratis. Kalaupun tak akan dikasih uang saku, mereka gratis. Mendanga gratis uang dibuat kok tuh. Ya Pak. Tapi kalau dipungut juga biaya, susah. Nah, kalau gratis tuh guru jual apa kan? Jual digaji. Tentu pikir lalu gurunya. Nah, itu makanya Pak perlu dana yang dalam tanda kutip yang memang tidak terbatas. Kalau ingin, tapi kalau dengan kondisi kita yang ada sekarang, jangan berpikir seperti itu dulu Pak. Yang penting ajak orang ke masjid dulu. Masjid kita rumah masjid orang ramai kalau tampil masjid. Adalah itu dulu lah. Ya. Nah sambil nanti kalau sudah kita punya banyak jaringan, mudah-mudahan kita bisa menemukan orang-orang yang ya punya kemampuan membacking ini. Tapi kalau untuk awalnya saya kira memang ini sudah setahun dalam keadaan begini sudah alhamdulillah tuh Pak. Ya tanpa sokongan apa-apa ya kita bisa mengelola second masjid kan. Nah, itu kan sudah luar biasa juga tuh Pak. Jadi saya kira memang lanjutkan sajalah yang seperti ini dulu usaha kita, sambil nanti kita sedikit demi sedikit mengembangkannya. Jadi ini kalau kemarin itu kan kita juga ada dari anak sendiri sih ada melihat seperti beberapa lokasi contoh kayak Masjid Jogokarya itu dan itu terduplikasi ke beberapa masjid yang dimana di masjid itu memang ada ustadznya juga contohnya seperti di
Masjid Kapal Munzalan di Pontianak, terus di Balikpapan itu ada Masjid Berkah Box, terus di Bogor itu ada masjid apa tuh? Dia ada pesantren yatim gratis, dan memang dari segi lokasi kayak contohnya Masjid Munzalan itu lebih kurang 1 jam perjalanan lagi dari kota Pontianaknya ya. Ini mungkin kalau di sini mungkin daerah Lumajang, ini bukan daerah kota juga. Tapi alhamdulillah nggak tahu juga sih bagaimana ustadznya itu bisa, emang kalau nggak salah dia ustadznya Ustadz Lukmanul Hakim ya. Itu memang ada sepertinya sokongan dari pengusaha, sehingga si ustadznya memang tidak ada mikir untuk betul. masukan dia. Dan itu yang luar biasanya, dia menggratiskan semua santrinya. Dan memang menyelaraskan pemikiran dengan pengusaha yang siap untuk itu tuh tidak mudah. Ya, tidak mudah. Jadi makanya tadi kalau misalnya ada kesempatan kayak tadi wakaf itu memang luar biasa, tapi memang butuh kerjasama yang luar biasa. Ya kalau anak pribadi sih ingin cita-citanya seperti tadi ya, dimana sekolah-sekolah Islam itu seharusnya gratis gitu, karena semua umat ini memang harusnya layak menerima pendidikan Islam secara gratis gitu. Tidak harus membayar mahal dulu baru dia masuk gitu kan. Makanya kadang ada potensi-potensi yang harusnya dia bisa menjadi memperoleh wawasan keislaman yang bagus, tapi karena kendala dana jadi tidak bisa ya memang insya Allah lah kalau misalnya kita fokuskan dulu di masjid-masjid musola yang ada, jadi mungkin bisa kita kembangkan, karena di Padang ini aja mungkin ada 11 kecamatan ya. Itu belum merata ke semua kecamatan, kita masih berfokus di daerah Gunung Pangilun dan Siteba ya. Karena ini lokasinya masih di tengah kota juga. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya bisa menjangkau daerah-daerah lain yang belum ada kegiatannya. Dan mungkin ya itu juga mungkin kita tolong juga bantu mungkin Buya bisa menginformasikan dengan kegiatan gerakan kita ini Bu. Iya. Ya, saya kalau setiap ceramah selalu saya bilang bahwa ini kegiatannya kegiatan apa yang bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Ada beberapa macam kegiatan saya expose di situ. Nanti kalau ada donasi silakan, ada di ujung video itu ada rekeningnya. Kalau Pak Ibu ingin bergabung silakan. Ya, tapi kan yang namanya dakwah ya dalam situasi yang terbatas kan, jemaahnya segala macam, itu tidak banyak juga informasi ini bisa sampai. Tapi ya sekarang kan di channel kita kan sudah cukup dikenal juga kan. Mudah-mudahan nanti adalah orang-orang tertentu yang bisa membacking dakwah kita ini. Dan kalau kita nanti bangun sekolah atau yayasan itu memang ada guru yang memang harus hidup matinya di sana. Kalau saya tidak bisa, karena saya mengajar juga di UIN kan, tidak bisa 2 kaki itu tidak bisa Pak. Ya, mengajar juga di kampus lalu pergi pula ke pesantren tidak bisa Pak. Nanti kita cari guru yang memang 24 jam di sana. Ya. Dan memang hidupnya kita jamin Pak. Ya toh? Dia tidak mikir lagi urusan dapur. Yang dia pikirkan anak-anak ini cerdas. Memang pendidikan Islam itu gratis. Makanya Nabi Muhammad ketika perang Badar ada 70 orang kafir yang tertawan kan, boleh ditebus 70. Dulu tebusan 100 ekor onta Pak, satu orang. Yang bisa membayar 100 ekor onta bebas. Atau ajarkan orang-orang Islam ini membaca, menulis 10 orang. Kalau pandai 10 orang menulisnya bebas. Ini kan gratis nih. Dan bayarannya kan tidak murah Pak, 100 ekor onta. 100 ekor onta itu kan 100 Innova atau 100 Avanza. Jadi memang butuh kos mahal untuk yang mengajar, tapi yang menerima gratis. Itu salah satu contoh tuh Pak. Ya. Jadi tawanan perang itu 2 syaratnya, dia bebas membayar 100 ekor onta, atau tidak usah bayar 100 ekor onta, gantinya ajarkan sampai pandai menulis dan membaca 10 orang. Artinya yang belajar gratis kan, yang mengajar dibayar kan, 100 ekor onta kan dibayar, itu bebas itu kan dibayar tuh Pak. Jadi yang mengajar bayarannya mahal, yang belajar gratis, akan susah menemukannya tuh Pak. Yang mengajar dibayar mahal, yang belajar gratis.
Lalu siapa yang bayar? Ya itulah contoh sederhananya Pak. Ya logikanya. Nah, yang susah, yang sekarang kan tidak begitu Pak. Semua operasional guru-guru kan diambilkan dari siswa. Sehingga siswa terbebani, sehingga yang masuk sekolah-sekolah yang itu tuh yang berduit. Walaupun anaknya tidak punya kemampuan dan keinginan. Itulah yang terjadi kini sekolah-sekolah Islam. Itu mau kok mahal sekolah Islam itu kini Pak. Ya. Nah. Apakah memang benar dalam Islam itu pendidikan sama kesehatan itu tidak boleh dibisniskan? Iya, kalau dibisniskan tidak boleh. Tapi kalau di situ misalnya ada jasa, itu boleh. Ada sahabat lewat di sebuah perkampungan, ada kepala sukunya digigit binatang berbisa. Ini pingsan, obat tidak ada yang mempan. Akhirnya dibaca, ambil air putih, baca Fatihah, surah Al-Fatihah. Dikasih minum, sembuh nih. Lalu dikasih uang oleh keluarganya, dibawa pulang. Sampai di Madinah, dilaporkan ke Nabi. Ini tadi, ya membacakan Fatihah, ya kasih minum, dia sehat. Kata Nabi, Al-Quran itu obat. Tapi dia dikasih uang, kata Nabi, tidak apa-apa, halal. Nah, itu kan boleh kan? Kan dia tidak minta, Pak tolong Pak ubek kau Pak, bacaan Fatihah kau barang kau. Satui, ada tidak boleh. Itu yang dibisniskan. Memang itu tidak boleh. Al-Quran apalagi tidak boleh perjualbelikan kan? Ayat Allah kan tidak boleh perjualbelikan. Ya. Kalau dikasih, ya dia sedekah, tabaruk namanya. Dia berbuat baik pula sama kita. Boleh.